mungkin di awal kan video ini kan nggak apa-apa dijadikan dalam video, disambung-sambung kan buat gambar Anda, atau Anda langsung perkenalkan diri melalui video. Dan di sana ada teksnya, mungkin tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitunya upaya untuk mengatasi kenakalan remaja dan LGBT itu ya, atau salah satunya terserah Anda. Nah, namanya ini, jurusan ini, dan ini adalah tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosennya, sebutkan nama dosen saya di sana. Nah, setelah itu saya akan nyatakan bahwa saya mengangkat di sini mengenai kenakalan remajanya, contohnya apa, bullying misalnya ya, masalah bullying. Bullyingnya ini di sekolah atau di kampus misalnya contohnya aja ada di kampus Universitas Negeri Padang, yaitunya pembulian terhadap mahasiswa TC misalnya. Nah, bukti nyatanya, lihatlah ada video pembulian itu, nggak ada manipulasi video, nggak ada Anda bikin drama, tapi nyata. Oh, nggak dapat videonya, foto cekrek-cekrek dalam pembulian misalnya kan bisa, terus jadikan bentuk video. Nah, setelah itu kan udah nyatakan itu videonya bahwa ini pembulian. Nah, pembulian yang terjadi ini, misal ini Anda bahas bahwa berdasarkan nilai-nilai Pancasila begini-begini tidak boleh menyimpang, karena masalah pembulian ini menyangkut masalah nilai kemanusiaan, di mana apalagi dengan nilai ketuhanan. Bukankah Pancasila itu mengkaji hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan negara? Bahwa kita diatur dalam ajaran agama nggak boleh, apalagi sosial ada norma, apalagi dalam negara kita ada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kayak gitu. Nah, namun kenyataannya terjadi begini. Nah, saya sebagai generasi bangsa ataupun agen social of the change dan mahasiswa memberikan seperti sosialisasi atau memberikan menghentikan bully ini dengan cara begini. Ada video Anda terjun ke sana itu kayak gimana? Bully itu misalnya si Arbi sama Ilham ini melakukan pembulian terhadap Cindy. Pembuliannya apa? Masalah apa? Atau pembulian masalah handphonenya jelek tuh, dibully-bully sampai begini. Nah, Rizky lah yang menengahkan, ada videonya pada saat itu. Atau Anda berikanlah santunan rohani atau gimananya. Nah, setelah itu, nah inilah yang saya diupayakan untuk meminimalisir ini agar tidak terulang terjadi kembali. Nah, di penutup, kita sebagai warga negara harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan begini-begini. Nah, saya sebagai seorang dari jurusan ini, nah bahwa masuklah materi ini terakhir gimana, pokoknya hubungkan dengan materi dalam penutupnya. Dan ada saran di sana. Saran saya sebagai generasi bangsa seharusnya begini-begini, udah tutup setelah itu. Kayak gitu dalam video tugas best project. Nah, jadikan ke YouTube, cukup linknya saja yang disubmit ke dalam e-learning. Yang itu tugas akhirnya best project ini, kalau Anda tidak mengirimkan tugas ini sama sekali, itu otomatis walaupun absensi Ananda cukup 80% minimalnya, tapi sangat berpengaruh dalam penilaian. Dan itu mungkin dalam kategori bisa diambang, bisa di antara pintu lulus nggak lulus gitu. Kalau misalnya Anda pun tidak ada best project-nya yang maksudnya proses Anda dari minggu ke minggu itu nggak ada kemajuan, itu bisa mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi. Nah, itulah untuk tugas best project ini contohnya. Nah, untuk masalah videonya, saya tidak membatasi berapa durasinya. Ya, minimalnya nggak mungkin lah video kayak gitu tuh 2 menit ya. Minimalnya 5 menit lah. Maksimalnya berapa, Bu? Maksimal nggak saya batasi. Nah, selain dari nilai yang Anda dapatkan dari saya, Anda dapat subscriber juga dari YouTube Ananda. Itu tujuannya. Jadi orang bisa juga melihat, oh ini mahasiswa UNP bagus ya begini-begini. Jadi bisa untuk literatur ke depannya bagi dia. Gitu. Paham untuk tugas best project? Paham, Bu.
Paham, Bu. Paham, Izin Bu. bertanya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ada pertanyaan untuk hal ini? Kalau enggak saya mulai dengan Izin bertanya, Bu. ya, silakan. Siapa ini yang mau bertanya? Dede Mutiara, Bu. Dede Mutira, gimana Dede? Jadi untuk video kan kita harus terjun ke lapangan kan, Bu. Nah, gimana kalau misalnya orangnya tuh nggak di sekitar sini gitu, Bu. Maksudnya tuh dia mengenai tentang LGBT dan dia tuh sekarang sedang kuliah di Jakarta gitu, Bu. Bagaimana caranya itu, Bu? Dia termasuk kategori LGBT. Anda taunya dia masuk kategori LGBT walaupun daerahnya sekarang dia nggak bertempat tinggal dekat Ananda. Anda taunya dia LGBT dari mana ya? Dari status WA-nya, Bu, dan dia pernah curhat ke saya, Bu. Berarti teman Ananda ya? Berarti ada video foto-fotonya menunjukkan itu emang Anda ketahui gitu? Iya, Bu. Cuma itu fotonya itu udah nggak ada, Bu. Di HP lama. Nggak ada pendukung kayak gitu, apa yang mau kita angkat? Kita kan menjelaskan dulu permasalahannya. Bilang oh dari ini caranya begini, tapi kecuali Anda dapatkan misal ya, mohon maaf, misalnya si Arbi sama si Kisban ini masuk kategori yang menyimpang LGBT gitu ya, walaupun dianya pernah sempat curhat ke Anda, teman dekat Anda waktu SMA atau gimana, dia sekarang kuliahnya enggak di Kota Padang, tetapi misalnya di Pulau Jawa misalkan. Nah, setidaknya Anda kan tahu dia masih gitu ya, masih melakukan penyimpangan tindakan seperti itu. Bukti nyatanya itu dia yang LGBT ini mana? Pasti mungkin ada dulunya di medsosnya atau Anda ambil. Terus bagaimana kalau video upaya penanggulangannya itu, Bu? Maksudnya tuh bagaimana saat kita menyampaikan kontribusi ya? Kita kan harus berikan kontribusi sana. Ya, berarti Anda bisa konferen sama dia. Kalau itu yang Anda angkat, tetapi ini agak susah juga karena dia jauh kan. Kecuali ada yang benar-benar terjun di lapangan. Tapi ini kurang saya rasa. Yang lain aja lah. Misalnya kalau conference, ini bisa Anda buat-buat. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Rizky. Apakah bikin video ini boleh berkelompok, Bu? Bikinnya boleh berkelompok, pasti Anda butuh bantuan orang lain, tetapi tugasnya tetap individu. Jadi nggak boleh sama. Izin bertanya, Bu. Ya, Dedi? Kalau drama pembuliannya settingan, Bu, minta bantuan teman gitu, Bu, boleh, Bu? Aslinya ada nggak? Aslinya ya sering terjadi di masyarakat gitu, Bu. Tapi kan kita tidak merekamnya gitu, Bu, pada saat kejadian gitu, Bu. Kalau dapat yang aslinya, soalnya Anda bukan saya aja yang menonton video Anda kan melalui YouTube ini ya. Di Indonesia melihat gitu. Nah, buktinya emang Anda mau ngangkatnya seperti ya, jangan ada drama lah yang bikin manipulasi gitu. Benar-benar nyata, walaupun itu Anda cek fotonya aja. Maksudnya merekayasa ulang kejadiannya gitu, Bu, dengan minta bantuan teman gitu, Bu. Boleh, asalkan Anda ada yang nyatanya sebelum Anda rekayasa itu ada nyatanya, fotonya Anda dapatkan. Nah, ini loh pembulian terjadi di masyarakat itu Anda tentukan nih. Misalnya di anak SMK itu terjadi pembulian ke teman-temannya begini, atau geng motor ini tiap malam itu ada geng motornya yang ngebutan sampai adanya pembulian. Nah, Anda kan ada setidaknya ada bukti nyatanya dulu. Nah, ini loh buktinya. Nah, ke depannya mereka pembuliannya seperti ini. Anda bukan manipulasi si adegannya, Anda rekayasa dengan teman Anda, nggak apa-apa. Tapi ada nyatanya pengantarnya dulu. Paham maksud saya, Dedi? Paham, Bu. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, Intan?
Oh, ini harus remaja. Kalau misalnya LGBT itu kayak keluarga kita gimana, Bu? Tapi udah mulai tua gitu, Bu. Apa harus remaja, Bu? LGBT, ini LGBT-nya bagian apa? Gay, lesbi, biseksual, Oh, gay. transgender? Gay ya, transgender ya. Setelah itu udah dapat kena penyakit HIV juga, Bu. Ada bukti-bukti nyatanya? Ada. Udah berapa lama dia kayak gitu, nggak apa-apa juga. Tapi sekarang nggak apa-apa juga. Tetapi nyatakanlah dia pernah begini-begini, tapi sekarang belum sembuhnya kayak gini. Tapi kontribusi saya untuk dia sebagai generasi bangsa inilah. Anda ada video Anda. Tapi di blur kan, Bu, wajah-wajah orang yang kita ambil tuh, Bu? Di blur. Gimana ya? Kalau dapat jangan terlalu diblurkan. Tapi sebenarnya kita menyimpan maksudnya di sini satu penelitian pasti perlu diamankan status seseorang. Tapi kalau dapat nggak diblurkan, tergantung kepada orangnya, boleh nggak? Kalau Anda aman, jangan diblurkan. Tetapi kalau merasa tidak aman, silakan diblurkan. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Bu izin bertanya, Ya, Bu. Ya. Kalau gini Bu, ini kan untuk yang diterjun lapangan secara langsung itu kan belum ada yang pasti ya Bu. Gimana kalau ngambilnya dari berita Bu? Jadi upaya Anda untuk itu apa? Ya, Mana Anda usahakan berikan upaya itu siapa? Dia ada implementasi. soalnya kan kebanyakan ya Bu. Soalnya kan kalau secara langsung ya Bu, yang bersangkutan itu dia nggak bakal mau dipublish gitu Bu. Ya, Anda jangan sampai bilang untuk dipublish ke dia, diam-diam. Kita sebagai ini kan saya ada kasih surat untuk melakukan, Anda nggak melakukan penelitian, tetapi ini sebuah tugas, pandai-pandailah Anda bikin tugasnya. Jangan sampai dia tahu. Mungkin Gusti sama si Hesban ini lagi buktinya dia begini, misalnya kan bisa Anda videoin diam-diam. Habis itu upaya Anda saat Anda ngobrol sama dia mungkin. Iya, masalahnya diupload di YouTube nih, Bu. Samarkanlah namanya, itu ganti. Namanya tolong diganti. Kalau menurut Anda merasa ringan. Iya, soalnya teman saya ada yang kayak gitu Bu, tapi dia mau diwawancarai, cuman dia nggak mau nama dia sama fotonya dia ataupun suaranya dia itu dipublish Bu. Cukup kalau memang dia nggak mau, diblurkan dan berikan inisial namanya. Cukup itu aja Bu. Ya, kalau nggak mau mereka dipublish. Soalnya ada mahasiswa saya sebelum saya dulunya Anda kalau sempat saya ngikutin diangkat oleh mahasiswa saya masalah LGBT juga, tetapi dia sekarang udah kembali nggak lesbian. Akhirnya jumpa, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih kayak gitu. Saya ngikutin apanya juga, Instagramnya, tapi masih berlanjut. Jadi kalau emang menurut Anda riskan, itu diblurkan dan inisialnya aja cukup dikasih tahu. Cuman jelaskan bahwa ini kategorinya begini, dia masuk kepada LGBT bagian misalnya transgender. Nah, dia transgender, beginilah kehidupan dia sehari-hari. Nah, itu pun meresahkan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang begini-begini, ada ceritakan kayak gitu kan. Nah, tapi saya sebagai masyarakat di sini atau yang di lingkungannya, saya kenal dengan dia. Upaya saya sebagai generasi bangsa agar tidak terjumur lebih jauh dan tidak ada yang meniru contoh kehidupannya bagi generasi-generasi berikutnya. Inilah upaya saya dengan memberikan sosialisasi melalui pertama ajaran agama, kemudian begini-begini. Nah, terus adalah pasti Anda ada berhadapan-hadapan dengan dia kan. Nah, Anda videonya tuh ajak temannya lain gitu, bukan langsung Anda, cuman temannya pura-pura megang handphone. Jangan sampai ketahuan, nanti diblurkan aja setelah itu.
Paham maksud saya? Paham, Bu. Ya, Bu, Oke, makasih, ada yang Bu. lain? Ya, Bu, izin bertanya, Bu. ya, silakan Fauzan. Kalau kasus cyberbullying itu gimana, Bu? Kasus apa? Cyberbullying. Cyberbully ini, Anda mau ngangkat ini? Enggak, andai kan emang itu yang dapat saya angkat, cuman Bu, gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, tapi ada bukti nyatanya dulu gitu. Misalnya Jadi seperti chat-chatnya gitu, Bu. Gimana? Chat yang berbau bullying gitu, Bu. Terus di screenshot gitu buktinya, Bu. Iya, buktinya. Nggak apa-apa, screenshot. Tapi upaya Anda di sana kemana gitu? Karena terjun lagi, upaya Anda apa untuk hal ini? Ke siapa Anda kasih? Atau misalnya, kan banyak seperti itu masalah pembulian yang begitu ya. Nah, tahu-tahu ada anak masih SMP kan, tapi masih coba-coba. Kan terpengaruh dia kayak gitu kan? Iya. Karena dia sering begini, cuman sebagai candaan sama dia, cuman karena sering menonton begini atau gimana, akhirnya Anda perlulah. Nah, jadi anak yang ini nih candaannya dengan temannya ngomong atau gimana, kan kenakalan remaja ini kan nggak selalu bully. Kenakalan remaja ini contohnya pergaulan bebas, kemudian tawuran, kan banyak ini, Iya. nggak selalu LGBT. Kenakalan remaja ini kan banyak yang nggak ya banyak lah kenakalan. Colek mencolek itu sama dengan nantinya kan sering nih masih muda, masih apa ya, ada transisi masalah pubertas. Itu kan dia colek mencolek terjadinya pelecehan. Itu kan masuk kenakalan juga. Bisa. Iya. Anda lihat lah kalau misalnya Anda bisa trans Padang itu, kalau saya lihat ya, kalau anak pulang sekolah rame. Itu disengaja-ngajain, itu bisa masuk dikategorikan kepada pelecehan itu. Bu, izin bertanya, Bu. Rizal, silakan. Kalau kenakalan anak-anak yang sering ribut-ribut di belakang pas sholat jemaah itu boleh nggak diangkat, Bu? Ya boleh, dia ributnya kenapa? Apa ucapannya? Kan bisa nih. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Contohnya misalnya anak pantai itu kan, Anda misalnya ke Pantai Gajah itu kan banyak anak-anak pantai itu. Apa kenakalannya yang Anda lihat di sana? Kalau kenakalan pacaran, Bu. Iya, pacaran kan nggak apa-apa. Nah, Kan itu pergaulan bebas. di rektorat kan banyak tuh, Bu. Iya, kontraktorat. Iya, Bu. Di rektorat banyak itu, Bu. Tadi malam. Iya, jangan sampai pula nanti pura-pura pula si Peda Kusman sama si Intan duduk berdua, merangkul pula ya. Diambil lah, diangkat sama si Fauzan. Jangan sampai begitu pula. Jadi beda-beda. Anda mau ngangkat masalah pergaulan, jangankan di depan rektorat, di belakang rektorat lama Begonjong itu, di belakang akad dekat Pasca itu, parkiran mah Pasca. Kalau Iya. sore di sana tuh rawan juga itu. Atau udah sore ke Femipa sana. Boleh Anda apain, misalnya, oh ini di depan rektorat, seharusnya rektorat menjaga marwahnya begini-begini, tetapi gini, padahal begini, terserah Anda. Jadi usaha Anda, ibaratnya Anda membuat video, bisa juga lah Anda masukin ke FYP TikTok Anda kan. Kak, gimana begini, padahal Anda bikin tugas kan lumayan juga. Sekali merangkul 2-3 pulau terlampaui kan gitu. Terserah Anda angkatnya gimana, tetapi tidak diperbolehkan. Mungkin Anda sama ngangkat ya, tetapi cara Anda membuat video, upaya Anda pasti akan berbeda.
Dia kan bilang saya nggak akan lihat dari pendidikan kewarganegaraan kemarin, dia nggak masalah pendidikan remaja, tetapi masalah saya proyeknya menjaga keutuhan NKRI. Saya buka satu persatu. Luar biasa, bagus juga. Finalnya minggu depan juga. Ada pertanyaan nih, waktu kita 2:30, berarti saya nggak bisa nyampaikan materi yang terakhir, mungkin minggu depan. Karena saya benar-benar membuat soal hari ini sampai hari Jumat, finalisasi soal. Ada pertanyaan lagi nggak? Bu, kalau misalnya terjun ke lahan itu dalam bentuk chat atau video call gimana, Bu? Video call-nya saya ragunya nanti dibikin-bikin nih Dede. Karena kan ya video call itu kan bisa, saya inginnya kayak gini, di bukti nyatanya itu Anda ada fotonya, contohnya ya tadi Pedah Kusman sama si Intan ini di depan rektorat, padahal katanya menceng aja sore-sore di depan rektorat itu, tahu-tahu tangan sudah menjalar. Marwahnya UNP itu bagian pendidikan, tetapi kenapa dalam dunia pendidikan di depan itu pula lagi bisa begini, cekrek fotonya kan. Nah, Anda misalnya nggak bisa sini nih, jadi kontribusi Anda tuh Anda sampaikan, seharusnya tuh Anda penjelasan Anda nih, pembahasan Anda begini. Nah, kontribusi Anda upaya untuk menanggulangi ini ke siapa? Ke mereka kah atau ke pihak UNP? Terus Anda harus temui mereka. Kalau Anda video call saja, conference saja. Ini yang video call itu kan conference nih. Ini namanya kita conference nih. Nah, kalau dilakukan secara conference kayak begini, itu seolah-olah disetting. Yang ada penyetingan. Tapi kalau misalnya buktinya itu nampak jelas dan orangnya itu pula, untuk penengah nggak apa-apa. Tapi kalau takutnya nih saya nggak real gitu aja, soalnya yang menonton bukan saya aja, yang untuk sekedar tugas oke lah, tetapi yang menonton ini Indonesia nantinya karena di-share di YouTube. Jadi hati-hati, jangan sampai kalau Anda mengangkat kenakalan remaja, jangan menyinggung masalah SARA ya. Perbedaan suku, agama, ras, dan budaya saling menjatuhkan, nggak ada. Anda Pancasila loh. Nanti riskan ke Anda, jangan. Pokoknya intinya Anda Pancasila ini kita menyatukan, nggak ada membuat satu sama lain itu. Oh, dari videonya si Pedah Kusman ini begini ternyata pembuliannya ini masalah perbedaan agama. Jangan diangkat, itu terlalu riskan. Misalnya pemicu bully ya, karena satu-satunya dia yang berbeda agama di sana makanya dibully. Jangan, kalau hal demikian nggak usah, sosial aja angkat. Jangan masalah agama, karena nanti terjadi penistaan, nanti dikasuskan pula. Sekarang negara Anda kan begitu, dikit-sedikit bisa dikasuskan. Atau boleh Anda tanya ke saya dulu, Bu, seperti ini sebelum saya nyatakan untuk tugas, untuk saya share di YouTube. Oh, coba lihat Bu, ada koreksian nggak? Anda sampaikan dulu ke saya. Coba Ibu lihat ini Bu, boleh. Itu saja. Jadi sebelum saya sedikit ya pengantar dulu. Untuk materi berikutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini maksudnya, Pancasila itu kan kemarin mengkaji ya, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan negaranya. Nah, dari yang mengkaji hubungan manusia ini, dari 5 nilai tersebut, dia dijadikan juga sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi untuk nilai pengetahuan yang berkembang di Indonesia ini dan teknologi yang semakin berkembang di Indonesia ini, sertakan Pancasila ini
untuk pengembangannya. Jadi apapun intinya, apapun ilmu yang berkembang di Indonesia harus berdasarkan kepada Pancasila. Karena Pancasila berdasarkan genetivus objektivusnya sebagai nilai-nilai yang nilai-nilainya yang akan kita kaji. Kemudian kita sebagai genetivus subjektivusnya, nilai-nilai yang masuk dari luar itu kita filter. Jadi ilmu-ilmu yang berkembang itu harus berdasarkan ya kepada nilai-nilai Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh terjadinya bertolak belakang dari nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, harus berakar dari nilai budaya bangsa Indonesia. Dan yang keempat, itu harus berdasarkan kepada norma-norma maupun peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi intinya, ilmu Anda kan ada tugas di learning Anda yang terakhir ya, bahwa Anda angkatlah sebuah yang berhubungan dengan ilmu background Anda. Misalnya Pedakusman ini dari jurusan olahraga, yang mau dikembangkan mungkin ada yang masalah misalnya teknik dalam poli misalnya. Nah, mau dikembangkan masalah ini, ilmunya begini. Nah, ilmu itu sesuai nggak dengan 4 syarat pengembangan ilmunya? Yang pertama, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, tidak bertolak belakang. Dan yang ketiga, sesuai dengan peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku di Indonesia. Yang keempat itu berdasarkan akar budaya bangsa Indonesia. Genetisasi ilmu, maksudnya nilai-nilai yang ada dalam Indonesia ini disertakan di sana. Jadi masalah poli itu men-smash misalnya ya, ada ilmu baru yang mau dikembang oleh Pedakusman itu membahayakan nggak bagi orang lain gitu? Kalau nggak membahayakan, atau contohnya bagi teknik pertambangan, proyek geotermal kan mengembangkan ilmu pengetahuan geotermal itu, mengambilnya panasnya bumi untuk pembangkit tenaga listrik. Biasanya kan pembangkit tenaga listrik melalui tenaga air ya. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi dan ilmunya seseorang, itu berdasarkan proyek geotermal, mengambil panasnya bumi. Jadi proyek geotermal yang dikembangkan itu udah nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik sila pertama sampai sila 5 kita kaji. Itu maksudnya. Anda kan nonton Sex Killer, pernah nggak nonton film Sex Killer penambangan batu bara di Kalimantan? Tidak, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Belum pernah, Bu. Belum pernah. Coba Anda cari nanti ya. Itu termasuk kepada materi kita yang terakhir itu, proyek geotermal. Kalau bagi orang Gunung Talang, Solo, itu ditolaknya. Kalau bagi orang Solo Selatan diterimanya. Ada yang dari Solo Selatan? Tidak, Bu. Nggak ada mahasiswa saya sebanyak ini di sini dari Solo Selatan. Selatan enggak, Bu. Solo ada, Bu. Solo ada. Gunung Talang nggak, Gusti? Enggak, Bu. Kebun teh. Kebun teh. Nggak Ada masuk Gunung ke Talang. Barat. Ada dari Gunung Talang. Gunung Talang menolak itu masalahnya proyek geotermal. Pernah demo dulu. Pernah Anda ketahui? Tidak, Bu. Kurang tahu, Bu. Tahun berapa? 2018-an atau 2017-an lah itu. Soalnya ditolak. Tapi di bagian Solo Selatan diterima. Proyek itu belum rampung sampai sekarang. Katanya mahasiswa saya sebelumnya, itu proyeknya kan menggali ke dalam itu, mencari panasnya bumi. Jadi seandainya digali terus, itu menyebabkan sebuah kematian. Banyak masyarakat yang akan mati. Contohnya aja dalam film Sex Killer itu, penambangan batu bara, kan digali, itu bikin lubang. Kemudian anak-anak main di sana, akhirnya nggak ditutup kan lubang tadi, akhirnya anak main di sana dan hilangkan nyawa. Jadi itu bisa berhubungan dengan Pancasila ini sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia ini gimana? Sesuai nggak ilmu yang berkembang, teknologi yang dikembangkan di Indonesia itu, di Indonesia sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila dengan 4 syarat yang tadi?
Itu maksudnya. Atau tugas ini 2 minggu juga saya kasih? Iya, Bu. Iya, Bu. Dan Ya Bu, 2 minggu Bu. Bu. 2 minggu berarti minggu depan minggu satu lagi. Oke, di Iya, tanggal Bu. 20-an ya. Iya, Bu. 2 minggu lagi Bu. Oke, tanggal 20 kita akan minggu depan yang berakhir, tapi Anda tetap mengirim tugas yang terakhir di learning di tanggal 20. Kalau ada ragu dari apa yang saya sampaikan tadi, kan ada tugas akhir itu. Anda silakan konfirmasi saya di grup WA. Bisa mewakili teman-temannya yang lain. Paham? Ini saya Paham, Bu. Baik, Bu. mohon maaf ya, saya cepat keluar karena saya tadi janjinya izin sejam tadi kepada Bapak Nofrifon. Izin bentar Bu. Ya, Pada awal-awal minggu pertemuan kita Bu, Ibu sudah janjikan Bu akan memberikan surprise buat 3 orang. Nah, oh iya, kita sudah catatannya. Oke. Minggu depan lah ya. Ingatkan saya minggu depan itu catatannya masih ada nih. Ditumpukan lembaran ini. Masalah Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa kan? Iya, Bu. Iya. Iya Bu. Ingatkan. Minggu depan ingatkan ya. Iya, Bu. Oke. Kalau ada, mohon maaf saya hanya untuk sepintas saya jelaskan di materi Pancasila sebagai dasar pengembangan nilai ilmu pengetahuan karena saya izin hanya sejam tadi kepada pihak panitia tim pembuatan soal ujian akhir semester. Jadi saya mohon undur diri, minggu depan kita rampungkan review materi sekaligus. Kalau masalah apa yang mau ditanyakan cukup di grup WA. Kalau kurang jelas tanya di sana ya, bisa mewakili teman-temannya. Untuk absensi ini saya lagi rekam layar sekarang. Ada yang 2 akun, mohon maaf 1 akun 2 orang di dalamnya. Assalamualaikum Bu. Ya Pak Jero? Pak Jero berdua sama Indi Factory Maldini Putra Bu. Sama Maldini. Iya Bu. Oke. Isban? Isban berdua sama siapa? Saya sendirinya Bu. Sendiri. Nur Aziza? Atas nama Nur Aziza. Sama siapa? Bersama aku Mayarah, Bu. Regina dan Regina sama akun. Regina dengan? Salsa Anggrama. Siapa? Salsa Anggrama. Ozia? Ada 2 akun? 2 orang? Sendiri. Mirza? Akun atas Mirza? Dengan Latifah Urbania, Bu. Benar. Aura? Aura sama Kesia Yumna, Bu. Keisha Yumna? Iya, Bu. Ada lagi? Ada, Bu. Ya dia? Siapa nih? Yang ada lagi nih siapa? Cepat, saya minta izin. Dian, cepat Dian. Dian sama Filza Safitri, Bu. Dian sama? Filza Safitri, Bu. Oke, ada lagi? Atau nggak memakai nama aslinya di akun yang bergabung sekarang? Nggak ada. Minggu depan jangan sampai nggak masuk kepada perkuliahan virtual kita ya. Itu penentuan dari best project Ananda. Mohon maaf Kesmeta. Mohon maaf saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan Ananda untuk keluar juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nonton Di rekod. jalan lah. Nonton rekod. Nama soalnya ke YouTube, Mbak Amu nonton saya. Lama anjir 20 Ada menit. catatannya, udah kecen salah catatannya ingat. Nak dong yang ingin Donan sibuk mencari foto Om Nan tuh. Oh iya mana itu tuh? Iya asli. Oh, iya tuh ya. Kan nih masan, gue nggak tahu dong. Nanti mah Mbak Alu cara mau mewawancarai kok. Dia harus diwawancarai tuh. Iyo kayaknya. Kalau bullying, korban bullying tuh nggak ada bahan, nak. Kayalah sih tapi Yang kecil. banyak di masyarakatku bullying. Saya wawancarai korban apa, nak? Iya korban. Soal LGBT yang mau dicari orang LGBT sih kok. Susah kan? Kan aku sibuk kes metode tuh. Nggak tahu. Wes. Itulah kes metode apa tuh? Adalah tugas kini anda ya Allah ibu punya. Nah ibuku bah sayang nak bully Kan di tugas blur yang 2 doh. minggu kok yang kini kan. Hah? Tugas yang 2 minggu yang kini kan yang kasus-kasus LGBT Iya. itu kayak 2 minggu. Oh. Berarti nggak ada tugas yang baru udah kak. Maksudnya tugas yang baru tuh yang analisis susahnya kan. Nggak Iya. ada tugas yang lain kan. Analisis satu. Nah, yang baru tuh yang entah Pancasila ilmu atau Iyo, maksudnya itu. nggak tahu doh. Banyak banget Pancasila kan kau yang alum lenyo. Saben lah sasem kau usah doh. Ini di IV jurnal baca mau parafrasenya tuh ada yang turnitin yang apa yang bisa masuknya kecaknya harus apa cak ibu tuh harus 20% maksimal para Oh, plagiarismenya. dia apa coba di Twitter? Ada sobok do patang di YouTube nanya tonton ada gak 20 lah nggak bisa do. Oh, itu tuh yang bayi biasanya mah di YouTube di Twitter tuh. Iya. Hah? Di Twitter tuh bayi ya? Iya, 3.000 nggak salah. Ini mau ya tuh. Lah iya orang Kirim lah linknya kalau ada tuh. orang Ada tuh siapa? yang enggak maksudnya orang tuh yang apa 2000 udah 2006 tuh Ada sobok kirim linknya cek ada kok cari kok. yang terpercaya deh. Iya, Assalamualaikum. salam.